Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang media pembelajaran dan lembar kerja peserta didik sebagai salah satu pemenuhan tugas mahasiswa PPG tahun 2021 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk mapel fikih. Jadi media pembelajaran itu berasal dari kata medius yang berarti tengah, juga dari bahasa Arab itu berasal dari kata wasail, juga memiliki arti sama yaitu tengah. Jadi menurut Miarso bahwasanya media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Dan untuk jenis-jenisnya, jenis media pembelajaran ada media audio, itu sebagai contoh mungkin seperti radio atau tape, di mana peserta didik sebagai stimulusnya itu hanya menggunakan indera pendengaran saja, seperti itu. Yang kedua, media visual seperti contoh yaitu OHP. Artinya dalam pembelajaran indera penglihatan yang digunakan, atau dalam hal ini media yang digunakan itu adalah media visual. Yang kedua, media audiovisual seperti dalam proses kegiatan belajar mengajar yang menggunakan LCD proyektor, juga multimedia. Di multimedia dalam kegiatan pembelajaran dalam jaringan atau daring, ini saya ada dua situs yang bisa digunakan, itu bisa menggunakan live worksheet, juga menggunakan e-learning itu dari Kemenak atau Kementerian Agama. Untuk media pembelajaran online seperti live worksheet, itu mungkin ada beberapa rekan-rekan Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah tahu atau familiar tentang live worksheet. Itu di dalamnya seperti ini kurang lebih. Itu kita bisa menggunakan media live worksheet ini sebagai media pembelajaran online, ya. Jadi bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian yang belum paham, tinggal dibuka saja di situ live worksheet. Untuk tutorial dan lain sebagainya di dalamnya sudah ada. Kemudian yang saya kasih contohkan media pembelajaran yang kedua itu adalah e-learning dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita membutuhkan password untuk login ke madrasah atau akun madrasah masing-masing. Yang selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik. LKPD merupakan salah satu sumber belajar yang dapat digunakan untuk menambah pemahaman konsep siswa. Ini menurut Trianto tahun 2010. Sementara menurut Depdiknas, LKPD itu adalah lembar-lembar berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang biasanya berupa petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Jadi ada beberapa macam bentuk LKPD. Itu LKPD yang membantu untuk menemukan suatu konsep. Ada LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep. Kemudian LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar, sebagai penguat, dan sebagai petunjuk praktikum. Yang harus kita perhatikan ada beberapa komponen dalam menyusun LKPD atau lembar kerja peserta didik. Untuk lembar kerjanya yaitu
Komponennya yang pertama itu nama siswa, kemudian kelas, kemudian tema, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah kegiatan. Kemudian yang kedua itu lembar jawaban, yang selanjutnya yaitu penilaian. Jadi dari ketiga komponen di atas, lembar kerja, lembar jawaban, dan penilaian, itu hanya LKPD yang diserahkan pada peserta didik. Sementara untuk lembar jawaban dan penilaian itu disimpan oleh guru. Jadi nanti sebagai contoh dokumen LKPD ada di kolom deskripsi video ini, atau silahkan salin link di bawah ini. Atau juga bisa menggunakan Google Form LKPD manual yang biasa kita buat di kelas berupa kertas. Itu jika kita ada filenya di komputer, kita bisa salin ke Google Form. Mungkin bagi Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah pernah menggunakan Google Form, artinya LKPD yang berbentuk kertas, filenya yang berada di komputer, kita bisa salin ke Google Form. Mengingat mungkin ada beberapa sekolahan atau madrasah kita yang masih menggunakan sistem belajar daring atau dalam jaringan, jadi kita bisa menggunakan Google Form. Artinya LKPD yang manual yang dulu mungkin berupa kertas, pastinya ada di dalam laptop kita, itu bisa kita salin ke Google Form. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi